Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Dimas Safera. Saya dari Prodi Teknologi Informasi semester 2 kelas A. Berikut adalah hasil PPT saya yang berjudul Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pengertian organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer. Organisasi komputer merujuk pada unit-unit operasional beserta interkoneksi antar komponen penyusun komputer yang menyatakan spesifikasi arsitektur tertentu. Atribut organisasi meliputi detail hardware yang transparan terhadap programmer, seperti sinyal kontrol, interface, serta teknologi memori yang digunakan. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer merujuk pada atribut sistem yang fleksibel untuk programmer, atau dengan kata lain, atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Contoh dari atribut meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili sebagai jenis data, misal angka atau karakter, mekanisme input atau output, dan teknik untuk pengalamatan memori. Bagian-bagian komputer. 1. CPU. 2. RAM atau memori. 3. ROM. 4. Chipset. 5. VGA card. 6. Baterai atau CMOS. 7. Sound card. 8. Bus. Perbedaan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. A. Sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer meliputi peningkatan kecepatan prosesor, penyusunan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas kecepatan input atau output. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum tahun 1940, sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 10. Selepas itu, mereka mulai mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit-digit dari 0 hingga 9. Alih-alih perniagaan negeri dari Cina, Turki, dan Yunani menggunakan abakus atau sampoa untuk melakukan perhitungan. Pada tahun mengemukakan perhitungan logaritma dan menemukan AI yang disebut tulang Napier-Bones. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Blaise Pascal menciptakan mesin perhitungan mekanikal pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Pascal juga telah banyak menyumbang ide dalam bidang matematika. Perbedaan antara komputer generasi pertama hingga 4 adalah: 1. Generasi pertama berukuran besar dan kemampuan terbatas, karena komponen komputer menggunakan tabung hampa vacuum tube. 2. Generasi kedua menggunakan transistor mengganti tabung hampa, ukuran komputer menjadi lebih kecil. 3. Generasi ketiga menggunakan sirkuit terintegrasi, integer sirkuit, dan IC, menghasilkan komputer yang lebih kecil lagi. 4. Generasi keempat menggunakan mikroprosesor berukuran seperti saat ini. Pembahasan. Komputer dalam perkembangannya memiliki beberapa tahapan yang sering disebut generasi.
Generasi tersebut adalah generasi pertama. Pada masa ini, komputer berukuran besar dan memiliki kemampuan komputasi yang terbatas. Ukuran besar disebabkan karena komponen komputer masih berupa tabung hampa. Yang berukuran besar, komputer pada masa ini masih menggunakan kartu berlubang, burst card, sebagai metode penyimpanan dan pemasukan data. Contoh komputer generasi pertama misalnya adalah ENIAC yang dibuat pada tahun 1946 dari IBM 650 RAMIC yang dikembangkan pada 1953. Generasi kedua. Terobosan pada transistor membuat munculnya komputer generasi kedua. Transistor berukuran sangat kecil, namun dapat menggantikan fungsi tabung hampa. Sebagai komponen logika pada komputer, dengan penemuan transistor ini, komputer memiliki ukuran yang lebih kecil. Selain perkembangan perangkat keras, komputer generasi kedua juga ditandai dengan dikembangkannya bahasa pemrograman pertama, yaitu bahasa assembly. Dengan bahasa pemrograman ini, pengguna dapat memberikan perintah pada komputer dengan lebih mudah dengan kata-kata yang mirip bahasa sehari-hari. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7090 yang diluncurkan pada tahun 1959. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terintegrasi Integrated Circuit atau IC, atau bisa disebut SIP, sebagai komponen logika menggantikan transistor. IC ini berbentuk seperti semacam wafer yang berlapis dan dapat menghemat ruang sehingga menghasilkan komputer yang lebih kecil lagi. Bahasa pemrograman ini dikembangkan bersama komputer generasi ketiga ini adalah bahasa pemrograman terstruktur seperti C dan COBOL. Komputer model ketiga ini adalah IBM 360 atau 91 yang diluncurkan pada tahun 1964. Generasi keempat. Komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor yang lebih mungil dan dapat dibandingkan dengan IC. Mikroprosesor sebagai CPU, Central Processing Unit, pertama pada Intel 4004 yang diluncurkan pada tahun 1971. Bahasa pemrograman yang dikembangkan bersama komputer generasi keempat ini adalah bahasa pemrograman khusus, seperti SQL untuk basis data dan TEX untuk pengolahan teks. Contoh komputer generasi keempat adalah Altair 8800 yang diluncurkan pada tahun 1975. Berikut adalah orang yang menggunakan komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.